Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, mari silakan masuk. Ibu sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Lala. Ibu ada perlu apa di sini atau ada keluhan? Saya ingin mendapatkan konseling tentang pemeriksaan kehamilan Ibu. Oh baik. Sebelumnya apakah Ibu sudah mendapatkan beberapa informasi tentang kehamilan atau belum? Belum pernah Ibu. Oh belum pernah. Baik Ibu di sini pertama-tama saya jelaskan terlebih dahulu ya Ibu ya dari pengertian pemeriksaan, tujuan, kemudian nanti sama bahaya-bahayanya. Yang pertama itu pengertiannya. Untuk pengertiannya ini yaitu untuk adalah pemeriksaan kehamilan ini pengawasan sebelum persalinan terutama ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim. Nah, untuk tujuannya itu sendiri yaitu yang pertama menyiapkan seoptimal mungkin fisik dan mental ibu dan juga anak selama kehamilan, persalinan, nifas sehingga sampai didapatkan ibu dan anak yang sehat. Kemudian mengenali dan menanggapi penyulit-penyulit yang mungkin dijumpai dalam kehamilan, persalinan, sama nifas. Kemudian mengenali dan mengobati penyakit yang mungkin nanti derita sedini mungkin pada waktu kehamilan. Kemudian menurunkan angka morbilitas dan mortalitas ibu dan juga anak. Kemudian memberikan nasihat tentang cara hidup sehari-hari dan keluarga berencana, kehamilan, persalinan, nifas, dan laktasi. Nah, untuk kunjungan dari pemeriksaan kehamilan ini sendiri, apakah Ibu sudah tahu ada harus berapa minimal kunjungannya? Belum tahu Ibu. Baik, di sini saya jelaskan ya, Ibu ya. Untuk kunjungan atau pemeriksaan kehamilan ini sendiri, itu yang pertama ada pada trimester 1. Nah, trimester 1 ini kurang dari 14 minggu kehamilannya. Ini minimal 1 kali ya, Bu ya. Ini bertujuan untuk menentukan diagnosis ada atau tidaknya kehamilan pada perut ibu. Kemudian menentukan usia kehamilan dan perkiraan nanti persalinannya kapan gitu. Kemudian menentukan normal atau tidaknya kehamilan serta ada atau tidaknya faktor resiko kehamilan. Kemudian menentukan rencana pemeriksaan atau penata laksanaan selanjutnya. Kemudian ada pada trimester kedua. Trimester kedua ini dari usia kehamilan 14 sampai 20 minggu. Ini minimal 1 kali juga sama. Nah, untuk kunjungan yang pada trimester kedua ini, Ibu nanti akan lebih mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai kehamilan pada trimester 1, kemudian Ibu akan mendapatkan informasi lebih dalam tentang kewaspadaan khusus terhadap komplikasi yang mungkin terjadi pada trimester kedua ini. Kemudian yang ketiga ada pada trimester ketiga. Trimester ketiga ini dari usia kehamilan 28 sampai 36 minggu. Nah, untuk trimester ketiga ini kunjungannya 2 kali, beda sama trimester 1 dan juga trimester kedua. Untuk kunjungan pertama pada trimester ketiga ini, Ibu nanti akan dideteksi adanya kehamilan ganda atau gemali. Jadi nanti bisa tahu nanti kehamilannya kembar atau tidak begitu. Kemudian untuk kunjungan kedua pada trimester ketiga ini, Ibu nanti akan diperiksa, dideteksi ada atau tidaknya kelainan letak janin. Jadi nanti bisa tahu janinnya letaknya sungsang atau normal. Jadi nanti pada waktu persalinan bisa mengetahui, bisa dipersiapkan lebih matang begitu. Okay. Kemudian di sini ada juga bahaya-bahaya dari kehamilan. Apakah Ibu mengetahui bahaya dari kehamilan itu ada apa aja, Ibu? Belum tahu juga Ibu. Baik. Untuk bahaya dari kehamilan ini yang pertama ada perdarahan. Nah, perdarahan ini pada kehamilan muda itu menyebabkan keguguran. Kalau untuk kehamilan tua ini dapat membahayakan keselamatan ibu dan juga nanti anaknya juga. Kemudian yang kedua ada bahaya odem. Odem ini sama aja dengan bengkak. Nah, untuk orang hamil kan wajar-wajar aja bengkak tangan, kaki gitu. Tapi kalau bengkak kaki, tangan, dan wajah, kemudian disertai dengan sakit kepala yang kadangkala disertai sama kejang, itu bisa menyebabkan keselamatan ibu dan juga janin. Kemudian yang ketiga ada demam tinggi. Nah, demam tinggi ini biasanya dipicu karena infeksi atau karena malaria. Demam tinggi ini bisa membahayakan keselamatan jiwa ibu, kemudian menyebabkan keguguran atau kelahiran yang kurang bulan atau prematur. Kemudian ada bahaya keluar air ketuban.
keluar air ketuban sebelum waktunya. Nah, air ketuban ini keluarnya seperti ibu pipis yang nggak bisa ditahan. Nah, itu air ketuban keluar, itu tanda adanya gangguan pada kehamilan dan dapat membahayakan bayi dalam kandungan. Kemudian ada bayi dalam kandungan itu nanti ibu nggak merasakan gerakan sama sekali atau tidak bergerak. Nah, makanya pada kehamilan, ibu disarankan setiap hari harus bisa merasakan gerakan janinnya. Nanti kalau dalam sehari ibu tidak merasakan gerakan janin, ibu bisa langsung datang ke bidan atau ke petugas kesehatan terdekat. Itu nanti termasuk bahaya, tanda bahaya pada janin. Kemudian ada ibu muntah terus, kemudian tidak mau makan, itu nanti kan akhirnya tidak ada asupan yang masuk ke dalam tubuh ibu, kemudian ke dalam janinnya juga tidak ada makanan yang masuk. Kemudian ibu sakit kepala hebat dan tidak hilang-hilang, itu termasuk tanda bahaya. Kemudian penglihatannya berkunang-kunang, kemudian sama nyeri perut. Itu termasuk semuanya tanda bahaya. Jadi ibu harus mengetahui tanda bahayanya, kemudian suami dan keluarga ibu yang tinggal di rumah itu harus mengetahui tanda bahaya yang pada kehamilan. Jadi nanti bisa langsung ditanggapi sama keluarga atau diantar ke petugas kesehatan setempat. Begitu nggak Ibu, nggih? Nggih, Ibu. Kemudian selain tanda bahaya, keluarga Ibu juga harus mempersiapkan beberapa persiapan, mulai dari persiapan finansial seperti keuangannya untuk persalinan nanti, kan itu membutuhkan biaya yang nggak kecil ya Bu ya lumayan banyak lah. Itu uang, terus habis itu uang untuk pemeriksaan kehamilan juga itu kan ya lumayan, untuk USG juga itu kan mahal gitu. Jadi bisa suaminya ibu mulai menabung untuk biaya persalinan, bisa dimulai dari sekarang. Kemudian suami sama keluarga ibu tadi bisa membawa ibu atau ke bidan jika ada tanda bahaya yang saya sampaikan tadi. Kemudian suami atau keluarga ibu juga harus mempersiapkan donor darah jika sewaktu-waktu nanti pada waktu ibu persalinan, ibu memerlukan donor darah. Jadi nanti bisa disiapkan dari sekarang, donor darah, golongan darah siapa yang cocok dengan ibu. Kemudian suami juga harus menyiapkan kendaraan apabila nanti sewaktu-waktu jika ibu ini diperlukan untuk rujukan ke rumah sakit. Jadi nanti biar tidak lama mencari kendaraan gitu. Kemudian di sini ibu lingkungannya lingkungan perokok atau tidak Ibu? Atau ibu sendiri merokok atau suaminya merokok? Tidak, Ibu. Tidak ada yang merokok, hanya saja cuman kayak tetangga atau saudara gitu. Untuk keluarga nggak ada. Baik. Oh ya. Ya, lumayan bagus ya, Bu ya. Dalam sekeluarga tidak ada yang merokok, alhamdulillah. Cuma lingkungan Ibu ini perokok. Justru kalau perokok pasif itu kan malah lebih bahaya ya, Bu ya. Nah, merokok ini jelas bahwa itu nanti bisa menyebabkan kelainan pada janin. Jadi diusahakan Ibu menjauhi lingkungan-lingkungan yang rokoknya itu berat gitu ya, Bu ya. Kemudian Ibu harus makannya itu makan yang tinggi kalori, protein dan zat besi, kemudian kebutuhan vitaminnya itu harus tetap terjaga. Jadi tidak perlu makanan yang banyak atau makanan yang bagus, makanan yang kayak di TV-TV itu tidak. Yang penting gizinya itu terpenuhi semuanya. Kemudian untuk obat-obatan, Ibu ini Ibu apakah ketergantungan sama obat Ibu? Alhamdulillah nggak ada, Ibu. Oh, baik. Kalau ketergantungan sama obat nanti bisa menyebabkan juga kelainan pada janin ya Ibu ya. Kemudian untuk aktivitasnya Ibu, kegunaan sirkulasi darah ini menjadi baik, nanti nafsu makan bertambah, pencernaan lebih baik, dan tidur lebih nyenyak, cukup istirahat, dan makan teratur. Itu untuk aktivitasnya. Jadi tidak usah beraktivitas yang berat-berat. Kemudian untuk mandi ini sangat diperlukan, jadi Ibu itu harus mandi sehari itu, harus mandi itu nanti agar personal hygiene-nya bagus, terutama perawatan pada kulit, karena kan fungsi kulitnya kan untuk ekskresi.
dan keringatnya bertambah. Jadi harus mandi. Kemudian ada pada perawatan payudara, ibu harus sering merawat payudaranya pada waktu ibu hamil. Itu nanti saya sampaikan beberapa perawatan payudara ya Bu ya. Jadi nanti perawatan payudara ini tujuan juga untuk melancarkan produksi ASI. Jadi nanti pada waktu ibu melahirkan, nanti ASI-nya biar bisa lancar, tidak ada hambatan apapun. Kemudian untuk pemeriksaan kehamilan ini ada pemeriksaan 10T Ibu. 10T ini mencakup dari anamnesis, pemeriksaan fisik umum, kemudian pemeriksaan laboratorium atau indikasi, dan lain-lain. Dan kemudian akan saya sampaikan untuk 10T ini yang pertama ada timbang berat badan dan tinggi badan. Untuk berat badan ini pada kehamilan yang normal itu ibu nanti akan naik 11,5 sampai 16 kilo itu pada waktu hamil. Kemudian untuk tinggi badannya, untuk tinggi badan normal itu kalau ibunya kurang dari 145 itu bisa menjadi resiko kehamilan ya Ibu ya. Jadi kalau ibu tingginya di atas 145, alhamdulillah tidak ada resiko. Kemudian ada ukuran tekanan darah. Untuk tekanan darah ini ibu normalnya kalau hamil itu kan 110/80 atau 120/80 itu normal. Kalau sudah 130 itu nanti ibu bisa termasuk dari resiko preeklamsi. Kemudian selanjutnya untuk 10T tadi yang keempat, yang ketiga yaitu ada ukuran tinggi fundus uteri. Di sini penting untuk TFU tinggi fundus uteri ini untuk mengetahui apakah perut ibu itu membesar sesuai dengan usia kehamilan atau tidak. Kemudian 4, ada pemberian tablet zat besi. Nah, untuk pemberian tablet zat besi ini minimal pada ibu hamil 90 tablet. Kepada wanita hamil ini kan cenderung terkena anemia, kadar Hb-nya rendah pada 3 bulan terakhir pada masa kehamilan. Jadi nanti akan saya berikan tablet zat besi. Kemudian yang kelima ada pemberian imunisasi TT atau tetanus toksoid. Ibu dulu waktu nikah kan sudah dapat suntik TT ya Ibu ya? Iya, sudah Ibu. Nah, baik. Nah, untuk manfaat dari imunisasi TT ini pada ibu hamil, ini nanti melindungi bayi yang baru lahir dari penyakit tetanus. Kemudian tetanus neotarum. Ini penyakit tetanus yang terjadi pada neonatus atau pada bayi yang berusia kurang dari 1 bulan. Kemudian manfaatnya juga melindungi ibu terhadap kemungkinan tetanus apabila terluka. Nah, untuk pemberian imunisasi TT pada ibu hamil ini nanti diberikan 2 kali, Bu. Imunisasi TT sebaiknya diberikan sebelum kehamilan 8 bulan, nanti harus diberikan imunisasi TT lengkap. Kemudian yang keenam itu ada tes laboratorium. Tes laboratorium ini digunakan pada saat pemeriksaan kehamilan, yaitu untuk pemeriksaan Hb, untuk menilai status anemia atau tidak pada ibu hamil. Kan itu nanti menjadi resiko. Kemudian untuk tes laboratorium ini atau tes Hb ini dilakukan pada yang baik itu pada waktu trimester 1. Itu harus pemeriksaan Hb. Kemudian yang ketujuh ada tes terhadap penyakit menular seksual atau PMS. Nah, ini ibu hamil risiko tinggi terhadap penyakit menular seksual sehingga dapat mengganggu saluran perkemian dan reproduksi. Ini bertujuan untuk melakukan pemantauan terhadap adanya PMS agar perkembangannya nanti berlangsung normal. Kemudian yang ke-8 ada status gizi ibu. Nanti kita periksa menggunakan lila lingkar lengan di tangan. Kalau nanti pada pemeriksaan lila ibu didapatkan hasil kurang dari 23,5 itu nanti gizi ibu kurang. Tapi kalau hasilnya di atas 23,5, ibu alhamdulillah gizinya normal. Kemudian yang ke-9 ada letak presentasi bayi dan DJJ. Nah, letaknya ini sangat penting untuk mengetahui apakah janin ibu ini sungsang atau tidak. Kalau sungsang, maka nanti dipersiapkan untuk rujukan di rumah sakit. Dan ada pemeriksaan DJJ ini nanti agar ibu mengetahui detak jantung janin pada janin ibu, nanti biar ibu juga merasa senang bisa mendengarkan janinnya. Kemudian
Yang ke-10 yaitu temu bicara pasien dengan bidan atau dokter ya, yang Ibu sekarang lakukan yaitu konsultasi begitu. Baik Ibu, dari yang saya sampaikan tadi, apakah Ibu ada yang ditanyakan lagi atau ada yang masih belum paham Ibu? Insya Allah sudah paham Ibu dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Baik, alhamdulillah paham semua ya Ibu ya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang nanti Ibu bisa tanya kembali atau bisa datang ke sini kembali ya Ibu ya. Oke, Ibu. Terima kasih Ibu. Saya permisi dulu ya Ibu. Oke, sama-sama. Sehat selalu ya. Ya, Waalaikumsalam.